atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ini terlalu banyak dan tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi nikmat yang banyak yang diberikan kepada hamba, kepada umat ini, ada yang zalim. Setelah diberi nikmat banyak, malah dia zalim kepada Allah, bahkan kafir. Innal insana la zalumun kafar. Alhamdulillah. Diberikan nikmat yang tidak bisa dihitung, sisi lain dia kafir kepada Allah. Itulah orang kafir. Tapi kita ada di sini teman-teman, ya, sama-sama yang sudah diberi hidayah Allah. Ini ayatnya sama, awalnya beda sambungannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jadi setelah diberi nikmat banyak, saking banyaknya tidak bisa dihitung, Allah tambah lagi berupa ampunan dan kasih sayang. Nah, inilah bedanya. Bapak orang tua kami, para ulama, saudara-saudara dan sekalian, sebelum lanjut tadi diminta perkenalkan diri. Saya Hamzah Uku, lahir di Bone tahun 1966. Tidak pernah belajar agama secara tertentu, cuma otodidak, belajar sendiri. Dulu saya pernah kuliah di Australia. Saya dipilih sebagai Presiden Islamic Society di kampus. Ini tantangan berat. Jadi sudah pernah jadi presiden juga. Beda tipis dengan Jokowi. Kalau saya Presiden Islamic Society di kampus itu, Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia. Sama presiden. Ya, orang tua kami SMA saya di Bone, satu di IKIP dulu namanya, IKIP Ujung Pandang, jurusan matematika, pendidikan matematika. Kemudian S2 di Deakin University Australia di Melbourne. Kemudian S3 kerjasama ITB dengan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sering penelitian di negara-negara maju tentang ya, pendidikan, matematika dan sains. Saya kira itu perkenalan singkat. Jadi semuanya kalau kajian ini saya tidak pantas, mohon maaf. Mestinya kalau ceramah-ceramah motivasi sama-sama itu mungkin lebih tepat. Ya, nanti kalau ada yang bertanya, saya jawab. Terpaksa saya serahkan ke Pak. Baik, terima kasih. Baik. Salawat kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Kita orang beriman senantiasa diajak kepada Rasulullah. Ini manusia terbaik. Tidak ada alam sebelumnya sampai nanti dunia tidak ada. Ada 124.000 nabi, orang-orang terbaik pilihan Allah yang bukan rasul. Kemudian 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang ada di Al-Quran yang kita sering baca. Ya, tahu. Terus dipilih lagi 5 yang dipilih lagi. Nabi Nuh Nabi Allah, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman atau Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Kalimatullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kemudian dipilih lagi satu yang terbaik, yaitu yang bisa memberi syafaat di akhirat nanti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi Bapak orang tua kami, kita sudah berada pada garis hidayah. Persoalan yang buat kita
ya sedih ya. Banyak orang-orang Islam di luar sana tidak salah, tapi tidak merasa bersalah juga. Ini sudah diberi kesempatan, diberi hidayah iman Islam, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini juga kesalahan kita, karena kita tidak mengajak mereka. Banyak saudara-saudara kita lebih suka salat di rumahnya, khususnya laki-laki. Padahal kalau kita salat di masjid, kita tahu semua berjamaah di awal waktu, di mana azan dikumandangkan, itu pahalanya 27. Kalau kita di dunia ditawarkan mau 27.000 rupiah atau 1.000 rupiah, saya kira yang memilih 1.000 rupiah itu orang tidak normal. Ini baru dunia nih. Akhirat tidak ada lagi kesempatan kembali. Ini tugas kita. Ya, yang kedua, bagaimana mengajak saudara kita, saudara laki-laki, supaya mau berjamaah. Pada zamannya Rasulullah SAW, sahabat, orang-orang munafik saja, itu berjamaah 3 kali. Ini orang munafik. Ya, salat duhur berjamaah, salat asar berjamaah, salat maghrib berjamaah. Sudah ada yang bilang. Kenapa? Karena di Madinah nanti tahun ke-7 Hijriah baru ada lampu penerangan. Jadi kalau dia datang kalau siang, dia seterbuka kepada Rasulullah, datang berjamaah. Ini orang munafik. Asar juga datang, tapi kalau subuh dan isya tidak ada lagi mereka. Karena gelap. Tidak tahu siapa yang datang. Nah, nanti pada zamannya Tamindori baru ada penerangan. Ini ceritanya panjang. Tamindori inilah yang bertemu dengan Dajjal. Ya, kalau kita baca hadis, Tamindori ini terdampar di suatu pulau, kemudian dijemput oleh binatang namanya Zalzala, yang panjang sekali bulunya, tidak bisa dibedakan mana ekor, mana kepala. Diantar ke satu tempat, begitu tiba, ya, dia lihat ada makhluk dikurung. Ya, matanya cuma satu. Jadi lari nih, mau lari Tamindori. Ini dia cerita di hadapan Rasulullah. Dia mau lari, terus mau itu jangan lari, saya tidak ganggu. Nah, cuma saya memajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, ini kita sudah mulai masuk pada bagaimana memanfaatkan sains. Yang saya masuk sains alam ya, untuk bagaimana iman kita meningkat. Dajjal bertanya, apakah airnya danau Tiberias masih banyak? Ya kurang lebih begitu ya. Ini 1442 kurang lebih ya, 1400 tahun lah kurang lebih yang lalu. Kata Midori menjawab, ya masih banyak. Nah sekarang yang terjadi, sering kita dengar ceramahnya Pak Ustaz Zulkifli, sudah turun berapa kilometer, sudah mulai kering. Yang kedua ada jawabannya, apakah kurma di daerah Baisan masih berbuah? Masih, tapi 1400 tahun yang lalu ya. Saya kebetulan waktu itu menjelang buka puasa, saya hidupkan televisi. Di syuting itu kurma-kurma yang ada di daerah Baisan, ini live. Ini Allah tunjukkan ke saya. Itu sudah pada hangus, tidak ada lagi berbuah. Pertanyaan ketiga, apakah mata air Sugar masih mengeluarkan air? Oh, masih. Sekarang tinggal tidak kencang lagi, bahkan yang mengatakan menetes-menetes. Ketika itu Dajjal mengatakan, kalau begitu masih lama saya keluar. Maka dicerita di hadapan Rasulullah oleh Tamindori, Rasulullah menyampaikan, itulah yang kau bertemu Dajjal. Ini dikurung di satu tempat, di hadis dikatakan dirahasiakan. Tidak ada yang tahu di mana itu dikurung. Bisa jadi di Indonesia. Mungkin di sekitar kompleks kita ini. Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Itu Allah hijab. Jadi Allah membuka mata zahir kita. Seperti mana ceritanya pemuda Al-Kahfi, itu dikurung 309 tahun, bukan dikurung, tinggal di gua.
309 tahun. Tidak ada yang tahu kalau tempatnya di situ. Padahal tidak jauh dari kota. Di sekitar kota. Begitu Allah buka hijab, buka mata zolim, mereka pada datang mau ketemu. Di sini rupanya semua. Allah baru buka. Begitu pula surga neraka, siratal mustaqim, mungkar wa nakir, itu hanya dihijab saja. Jadi hijabnya mati. Begitu kita sudah mati, terbuka kembali. Kita baru ketemu yang kita sebut tiap hari, setiap saat. Jadi ini pelajaran buat kita yang sudah berada pada diberikan hidayah untuk meyakini 100%. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang akhirat. Kalau ada yang ragu-ragu, syahadat kembali. Perbaiki syahadat. Ya, karena logikanya tidak susah. Tidak susah, sederhana ini ya. Ya, mohon maaf saya sudah sampaikan dulu. Seperti mana orang yang tinggal di alam rahim, dia kan tinggal di alam juga. Tapi alam rahim ini alam dunia. Sudah keliling dunia tiap hari, dia tidak tahu dunia. Karena alamnya beda. Begitu pula antara alam dunia dan alam akhirat. Ini berbeda kondisinya. Mungkin kita sudah lewati kiri kanan kemana saja, kita tidak tahu. Karena alamnya beda. Tapi begitu 1 detik, 1 menit, Allah cabut nyawa kita, langsung ketemu. Oh ini Pak. Nah, jadi ya, logikanya orang-orang kafir ini tidak jalan. Mestinya kalau ya tapi namanya kafir ya ditutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim 'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Bapak untuk kami, kita cerita ini sebenarnya yang namanya agama itu harus di hati dulu. Setelah kita terima di hati, tidak ada keraguan, tidak apa-apa kita kaji melalui alam untuk meyakinkan kita. Nabi Ibrahim juga begitu. Coba kita baca Al-Baqarah ayat 160. Ya Allah, ya, bagaimana caranya menghidupkan orang mati? Allah berfirman, apa kau tidak yakin? Ya saya yakin ya Allah, tapi saya mau menambah keyakinan saya. Nah itu tujuannya kita ini, setelah yakin 100%, tidak ada keraguan, maka fenomena alam ya menjadi penguat untuk menambah keyakinan kita. Ya, saya waktu di Australia ada satu laboratorium di Pulau Tinggi mencoba kenapa itu babi haram bagi umat Islam. Kita tidak boleh bertanya ya. Pokoknya kalau dilarang ya tinggalkan. Ternyata setelah direbus, dicoba lalu itu dengan suhu derajat 200 bahkan lebih, kumannya tidak bisa mati. Subhanallah. Padahal Rasulullah tidak pernah teliti sebelumnya. Inilah iman. Ya, inilah iman. Pada akhirnya bisa dibuktikan dengan sains. Ya, mungkin pernah kita baca baru belum lama lah. Seorang profesor dari Jepang menyampaikan kepada kita bahwa ada namanya autofagism. Orang yang berpuasa 8 sampai 16 jam, 8 sampai 16 jam, ini menyebabkan sel-sel yang rusak, sel-sel yang lemah, sel-sel yang loyo, ya, itu mati karena menahan lapar. Karena dia mati, menahan lapar, terbentuk autofagism. Ya, autofagism ini menyeret keluar seluruh sel-sel yang rusak, yang mati, yang loyo, yang tidak berfungsi, bagaikan sapu, ya, menyapu sampah. Maka terbentuk sel-sel yang baru, yang bagus. Maka profesor ini menganjurkan ya dengan temannya ini agar kita berlapar-lapar, menahan lapar 2 sampai 3 kali 1 pekan. Inilah sudah praktekkan, kita sudah praktekkan sebelum profesor ini mendapat hadiah Nobel. Artinya dalam ilmu itu baru karena dia diberi hadiah Nobel. Ya. Profesor Yoshina Osumi, nanti kita bisa baca itu. Ya. Ini Bapak, orang tua kami, ya. Apa yang ada dalam Islam ini tidak ada yang baru. Yang ada sekarang itu hanya diulangi saja. Sudah ada sebelumnya. Apakah kita menganggap seperti lift yang bisa turun naik itu sudah lama.
Sejak Nabi Ibrahim itu sudah ada. Itu makam Ibrahim. Turunnya itu untuk ambil bahan-bahan ketika dibangun Ka'bah. Apa kita menganggap itu yang seperti terjadi sekarang? Ya, saya bicara di sini, teman-teman di tempat lain. Ini bukan barang baru. Pada zamannya Nabi Sulaiman. Ini singgasananya Ratu Balkis pindah bendanya. Kita bisa baca di An-Naml ayat 38 sampai 43 kurang lebih. Ini pindah ketika Nabi Sulaiman berkata, dikumpul para manusia, jin, binatang, buku. Siapa bisa pindahkan singgasana Ratu Balkis secepat kilat? Maka dijawab oleh jin ifrit yang cerdik, saya bisa pindahkan sebelum Anda pindah tempat dulu. Ya. Nah ini masih lama. Kalau dilakukan oleh jin, ini sihir. Tapi yang melakukan ayat berikutnya, seorang yang saleh, orang Islam pada zamannya, dia bilang, saya bisa pindahkan sebelum mata Anda berkedip. Coba sekali. Sebelum mata Anda berkedip, sudah pindah itu barang. Ini bendanya, bukan gambar. Jadi ini teknologi kita masih ketinggalan jauh. Ya, sekarang dibanding teknologinya Nabi Sulaiman. Ini nanti akan terjadi. Ya, teman-teman tadi saya kira banyak mencari urusan fisika di sini. Ketika benda-benda padat nanti bisa berubah jadi gelombang-gelombang elektromagnetik, itu bisa terkirim. Jadi kalau saya mau ke Bone, ya tiba-tiba tiba di sana. Tidak perlu saya naik mobil, tidak perlu naik kendaraan. Kalau saya tiba di sana, jadi saya jadi perempuan misalnya, itu salah sedikit, di program sedikit sudah bagus. Itu kan sudah ada buktinya, harus kita percaya. Ya, harus kita percaya. Sudah ada juga sarananya. Ada matematikanya ditemukan, namanya matematika algoritma. Ya, tidak ada lagi nanti rumus matematika itu dibuang semua. Tidak ada gunanya. Ya sekarang saya tidak ada gunanya, hampir tidak ada gunanya. Ya, buktinya kita masuk di supermarket, ambil saja barang sebanyak-banyak, sisa disorot. Ini semua kerja otomatis seluler. Mau cek kesehatan, ambil darah kencing selesai. Tahu semua. Apa gunanya rumus lagi? Kita tidak butuh. Kita yang membutuhkan sistem biner dari ilmu matematika. Ya, matematika algoritma sudah ada sarananya. Nah, ini Stephen Wolfram yang menemukan matematika ini, itu dianggap setara ilmunya dengan seperti pakar-pakar ilmuwan sebelumnya. Ya. Ini akan terjadi. Setelah itu nanti, ya mungkin Dajjal keluar karena teknologi terakhir di situ. Ya, ketika benda-benda padat sudah bisa dikirim melalui gelombang elektromagnetik. Ya kita tidak tahu kapan ini terjadi, bagaimana caranya. Bahkan sering kita dengar anak-anak muda sekarang ya, Anda persiapkan diri untuk suatu pekerjaan yang belum ditahu sekarang seperti apa. Nah, jadi ini semakin maju, tapi tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Mereka bisa mengatakan sekarang umur bisa diatur. Terserah orang nanti mau mati atau tidak. Ya gampang jawabannya secara ilmiah. Kalau yang menyebabkan orang mati karena hati jantung rusak, ganti hati buatan. Dia bilang begitu. Dahlan Iskan, saya dulu pernah bicara langsung, ya diganti hatinya di kota di mana di Cina ya, saya pernah ke kota itu, ya, kota Guangzhou kalau tidak salah. Itu diganti. Sekarang berapa tahun dia pakai hati buatan itu, dan dia masih sehat-sehat saja. Ya. Kalau yang ini tahun 70-an sudah ada. Iran sekarang sudah melakukan juga itu, transplantasi hati. Ada baru-baru ibu-ibu dari Indonesia diambil separuh hatinya anak perempuannya, baru dia masukkan di ibu itu. Ya. Sekarang dua-dua sehat. Iran sudah punya teknologi itu. Apakah ini bertentangan dengan fa'iza ja'aduhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun? Kalau tiba ajalnya seseorang, tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Tidak bertentangan. Kenapa pada Iskan masih hidup? Karena ya belum sampai ajalnya. Begitu kan sederhana. Kalau ajalnya tiba, biar 1 juta hati buatan masuk, mati juga. Tapi kalau belum sampai ajal, biar ya benda-benda mungkin potongan bambu atau apa,
terserah Allah, masih hidup, tidak bertentangan. Jadi tidak ada sesuatu yang bertentangan. Hebat ini, ya, Islam luar biasa. Bapak mengatakan, ya, alam ini diciptakan untuk berkhidmat kepada kita, untuk menyempurnakan iman sebelum kita pindah ke surga. Ke surga. Sebenarnya kita sudah pernah tinggal di surga. Pada saat tidak di alam rahim, itu surga. Apa saja dibutuhkan di situ datang dengan sendirinya. Tidak perlu repot-repot mencampur, memasak. Ini surga ini, ya. Sementara itu sebelum masuk surga, makanya Nabi Adam dengan Siti Hawa satu-satunya, dua-duanya ini tidak pernah dikandung, sehingga dia harus tinggal di surga dulu. Dia tidak tahu surga. Jadi dua manusia ini, Adam dan Hawa, memang dia di surga. Kita sudah pernah juga. Jadi semua manusia itu pernah tinggal di surga sebelum kita kembali ke surga sebenarnya. Maka Adam harus tinggal di surga. Siti Hawa juga begitu. Masih ada lagi makhluk yang hidup di muka bumi ini yang tidak dilahirkan oleh induknya. Nah ini ceritanya, ada 3 pendeta datang ke Umar. Wahai Umar, kalau kau bisa jawab pertanyaan saya mau masuk Islam. Nah, salah satu pertanyaannya, sebutkan makhluk hidup di muka bumi yang ada di bumi, tapi tidak dilahirkan oleh ibunya, tidak dilahirkan oleh induknya. Nah, ini pertanyaan ada 5. Ini pertanyaan kedua atau ketiga. Umar bilang, wah ini berat dijawab. Tapi kalau ini, mereka ini dunia tinju, 3 orang kok tidak cukup melawan saya. Tapi ini susah saya jawab. Nah, panggil Ali. Ya, wahai Ali, datang dulu sini. Ada pertanyaan ini, para pendeta ini mau masuk Islam. Kalau bisa dijawab, saya bisa jawab. Nah, datang Ali. Apa pertanyaannya? Sebutkan 5 makhluk hidup di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh ibunya. Ali menjawab 1, Nabi Adam. 2, Siti Hawa istrinya. 3, ular yang lahir dari tongkatnya Nabi Musa. Ular, bayangkan, ular mestinya ular dilahirkan oleh ular. Tapi ini ular dilahirkan dari tongkat. Kemudian yang keempat, ya, ontanya Nabi Saleh yang lahir dari batu. Dari batu itu. Kan ditantang oleh kaumnya. Kalau kau memang Nabi, Rasul, coba kasih keluar unta dari batu ini. Agar di sini Allah keluar. Perjanjiannya jangan dibunuh ini unta. Karena kalau kau bunuh datang musibah. Malah dia bunuh. Panjang ceritanya. Yang kelima, kibas. Yang menggantikan lehernya Nabi Ismail. Bayangkan sebenarnya itu Nabi Ibrahim. Dia kira lehernya anaknya dipotong. Ketika itu ada malaikat Jibril di dekatnya. Anak Ibrahim pesannya Ismail, ya Bapak, silakan jalankan perintah Allah, tapi permintaan saya 1. Tolong ditutup muka saya. Kenapa ditutup, anak? Supaya Bapak tidak sedih melihat muka saya. Kalau sedih nanti saya tidak jadi sembelih. Yang kedua, pertajam pisaunya supaya tidak lama saya rasakan sakit. Yang ketiga, ini baju saya kena percikan darah, jangan dibuang, kembalikan ke mama saya supaya dia bisa cium, bisa lihat. Begitu dipotong, ya, terganti oleh kipas, ya, lahir dari itu. Maka di dekatnya itu Jibril langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sambung, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail sambung lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi 3 makhluk mulia ucapkan itu yang kita ulang-ulangi. Luar biasa. Jadi bahwa orang kami, ya sekali lagi mungkin ada satu tambahannya, Pak. Gurunya Nabi Isa yang dibuat dari tanah liat itu. Oh iya. Yang 5 di saya tambah lagi ilmu saya kalau lagi. Ya saya pikir ada juga. Ini luar biasa di pagi ini. Iya. Terima kasih. Jadi gurunya. Iya, Nabi Isa dibuat dari tanah liat langsung jadi guru terbaik. Tidak dilahirkan. Jadi. Iya.
Jadi 6. Iya. Siapa tahu ada lagi. Ada. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau guru lain tidak. Tidak bisa. Dari kalian. Terima kasih, Pak. Nanti kalau saya sampai jadi 6. Iya. Jadi kembali lagi, semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu untuk kepentingan manusia, ya, berkhidmat kepada manusia untuk disempurnakan imannya sebelum kembali kepada Allah. Semakin dibutuhkan sesuatu oleh manusia, semakin tidak ada harganya. Apa maksudnya? Contohnya, apa yang dibutuhkan dalam hidup ini? Udara. Udara itu saking pentingnya, maka Allah gratiskan. Coba kalau udara yang harus dibeli. Subhanallah. Gratis. Kemudian yang termurah yang kedua, air. Kalau kita tidak minum, ya mungkin satu hari, ya 24 jam sering kita praktekkan. Maksudnya ketika kita puasa, ya, kita tidak minum selama belasan jam, tapi masih ada udara, kita masih hidup. Tapi sebaliknya tidak bisa. Walaupun kita minum, kalau tidak ada lagi udara, jadi air sedikit lebih mahal daripada udara. Ada air dari PDAM, kita harus bayar kalau mau. Kalau tidak, ya gali sumur. Jadi Allah mempersiapkan, semakin dibutuhkan, semakin Allah murahkan, bahkan tidak ada harganya. Yang ketiga termahal makanan. Ya, kalau kita tidak makan, kemudian masih minum, ya, kalau tidak makanan, itu masih bisa bertahan hidup, mungkin 1 pekan, ya, berapa lama sesuai kehendak Allah. Maka makanan ini, ya, lebih mahal dari air. Jadi ada makanan, ya, kita tahu lah, ya, katanya ada tiga model ini makan. Ada orang kesehatan susah, ya, terus oleh kita, apalagi makan besok. Setelah hari ini ada makanan, apa dimakan besok? Kemudian yang kedua, yang Allah beri rezeki dunia banyak, selalu bilang, di mana lagi kita makan besok? Jadi dia sisa pilih tempat. Jauh sekali perbedaannya. Di mana kita makan besok? Yang ketiga ini yang ganas, siapa yang dimakan besok? Ini bahaya nih. Ya, dia tidak tahu temannya, lawan, dia santap semua. Itu yang dia pikir, siapa lagi makan besoknya? Ditipu, diakali, ya macam-macam cara. Pokoknya siapa yang dimakan berikutnya? Setelah ini sasaran berikutnya lagi. Alhamdulillah. Pada dunia ini, hanya 2 menit saja kita hidup. Ya. Di surah As-Sajdah ayat 5, ya, bagi 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Tapi kalau surah Al-Ma'arij ayat 4, 1 hari di akhirat 50.000 tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Jadi, ya, dunia ini hanya main-main saja. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ini hanya sandiwara saja. Jadi jangan kita salah bahwa dunia diciptakan untuk kita dan kita diciptakan untuk akhirat. Begitu filosofi hidupnya orang Islam. Kalau orang kafir, saya diciptakan untuk dunia, berhenti di situ. Terbalik. Jadi dunia diciptakan untuk kita, kita sendiri untuk akhirat. Kalau orang kafir, saya diciptakan untuk dunia. Jadi memang dihabiskan di dunia. Dengan itu Bapak harus berkami, kita lahir di dunia ini seperti ayat yang saya baca tadi, untuk khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bukan untuk jadi petani. Kalau petani itu kaumnya kaum Sabah, bukan kita. Tapi tetap kita bertani, ya, untuk menunggu panggilan sebelum kita dijemput aja.
Orang kaum Sahabat itu saking hebatnya pertaniannya, ya, dia tahu pada menit keberapa, pada detik keberapa buah-buahan itu masak. Jadi dia tidak pernah panjat atau dijolok itu tumbuhan, dia buah. Dia hanya lewat di bawahnya, lalu bakunya, embernya penuh. Tidak ada, teknologi kita tidak ada sampai begitu. Kita juga tidak diciptakan menjadi pedagang. Tapi kalau berdagang tidak dilarang. Ya, sambil menyempurnakan iman. Kalau pedagang itu ya tugasnya orang-orang Cina. Kasihan mereka memang kalau dia tidak kaya. Kasihan mereka itu. Di akhirat nanti dibakar terus-menerus. Di dunia menderita. Jadi tidak boleh cemburu kepada mereka. Kita tidak mau tukar salah suruh kita tadi dengan berapa ruko yang mereka miliki. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Ini mungkin kita sekarang lomba-lomba juga dunia. Tapi nanti sampai saatnya semakin banyak kita miliki, semakin lama diperiksa. Kalau tidak, dipakai di jalan Allah. Ya, mungkin kita pernah baca sebuah kampak pemotong kayu. Ya, itu 39 hari diperiksa, belum selesai pertanyaannya, bukan mana kiri. Bagaimana kalau Bapak punya 3 motor? Siap-siap. Makanya ganti-ganti pakai masjid. Berat, susah. Ya, di dunia saja banyak orang ditangkap gara-gara harta, jabatan, pangkat. Baru dunia ini, bagaimana akhirat? Ya. Tidak bisa. Ya, kita tidak boleh iri kepada orang yang banyak hartanya, kepada yang tinggi pangkatnya, jabatannya. Yang dibolehkan ini hanya ada 2 di Al-Quran. Yang pertama kepada orang yang berilmu, dan ilmunya dimanfaatkan pagi, siang, sore, malam, terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian orang yang punya harta, hartanya digunakan senantiasa di jalan Allah. Ya, para sahabat juga orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar Siddiq adalah orang kaya. Abdullah bin Zubair luar biasa kayanya. Tapi itu dimanfaatkan di jalan Allah. Dengan itu ya berikutnya bagaimana apa yang kita miliki supaya ada hubungannya dengan Allah. Rumah yang kita miliki, mari mungkin tiap pekan, tiap 2 pekan ada pengajian, ada apa. Ya, senantiasa kita tempati salat. Dulu pada saat sahabat tuh, ya, masjid dan rumah hidup amalan 24 jam. Kalau mereka misalnya 4 orang dalam satu keluarga, janjian, ya, sip-sip malam, ya jam 9 sampai jam 11 misalnya, anak pertamanya mengaji salat doa zikir. Jam 11 sampai jam 1 ganti anak kedua. Jam 1 sampai jam 3 diganti oleh istrinya atau suaminya. Jam 3 sampai jam 5 diganti oleh istri suami. Jadi 24 jam. Tidak pernah berhenti amalan di rumah. Mesti juga begitu. Sekarang terbalik. Apotek dibuka 24 jam. Pertamina, pom bensin 24 jam. Bangunan-bangunan 24 jam. Masjid nanti dibuka kalau mau salat. Bagaimana mendatang pertolongan Allah? Nah, ini supaya kita semua sama-sama berpikir. Masjid, bahkan ada masjid, nanti kita tempati salat kalau maghrib, isya, kadang-kadang subuh, ya asar. Saya pernah dapat beberapa masjid, duhur asar tidak ada orang. Ada masjid di depannya banyak teh anjing. Alhamdulillah. Ada masjid, ya di depannya banyak teh kucing. Jadi ini orang tua kami, ini semua kita harus risau, ya, supaya kita ini ya menjadi contoh, kita diikuti dan dilakukan oleh nanti yang lahir, manusia lahir sesudah kita. Persoalannya kalau kita sudah mati semua, mereka sudah tidak mencintai lagi Islam,
Mereka tidak berislam lagi, tidak sungguh-sungguh, dia hanya ucapkan saja, tidak ada prakteknya. Ini persoalan besar. Ya, persoalan besar yang akan datang kalau kita sungguh-sungguh. Karena sudah banyak contoh di muka bumi. Jadi amalan manusia ini menentukan, ya, menentukan kualitas Islam iman, ya, pada masa yang akan datang. Nah, kembali kepada alam sains, kita diberi panca indera, ya, tubuh kita dilengkapi fasilitas untuk melihat fenomena alam sehingga iman meningkat. Di Al-Quran dijelaskan, Allah SWT sampaikan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul kafirun. Ya, Allah berfirman, mereka punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah. Mereka punya mata, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran yang Allah tunjukkan di muka bumi. Makanya nanti kalau sudah mau digiring mereka, ya, orang-orang yang masuk surga neraka, ada yang protes ke iblis. Iblis, kenapa kau ganggu saya waktu di dunia? Sekarang saya masuk neraka. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari itu tidak bisa lagi sama-sama antara calon penduduk surga dengan calon penduduk neraka. Kalau sekarang mungkin sama-sama makan di satu kantor, sama-sama tinggal, ya, sama-sama di satu ruangan. Tapi pada hari itu tidak bisa lagi sama antara calon penduduk surga dengan calon penduduk neraka. Ya. Penduduk surga belok kanan, neraka belok kiri. Maka protes yang mau belok kiri. Iblis, kenapa kau ganggu saya dulu waktu dunia? Sekarang saya masuk surga. Iblis bilang, apakah kau lihat saya waktu saya goda? Dia bilang, tidak. Kenapa kau ikut? Kau tidak ikut, tidak lihat saya. Apa kau lihat itu menaranya masjid? Alauddin, saya lihat, kenapa tidak ke situ? Sekarang tidak ada lagi protes. Ya, ini tidak menggunakan matanya. Ya, waktu digoda, apa kau dengar suara saya waktu saya goda? Tidak. Kenapa ikut? Kau tidak dengar. Apa kau dengar suara azan? Saya dengar. Kenapa tidak ke situ? Nah, tidak digunakan. Maka Allah berfirman, orang-orang seperti ini, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Allah berfirman, bukan saya. Ini Allah kategorikan seperti binatang ternak. Balhum Allah, bakal lebih rendah lagi dari binatang. Alhamdulillah. Ya, kalau logikanya sederhananya, kalau binatang masih bisa dijual dagingnya, ya, 100.000 1 kilo. Tapi coba pergi potong manusia baru pergi jual. Saya mau beli daging, tidak ada yang mau beli. Malah orang takut. Ya. Balhum Allah, bakal lebih rendah lagi dari binatang. Ya. Ulaika humul kafirun. Inilah orang-orang yang lalai, tidak memanfaatkan potensi hati, potensi mata untuk melihat fenomena alam, ya, kemudian potensi telinga mendengar. Sekarang ini orang-orang bule, orang-orang Barat banyak masuk Islam melalui kajian-kajian alam, fenomena alam. Ya. Ini ternyata mereka yakin betul, ya. Tapi dari dulu juga begitu. Ya, mereka yakin tapi tidak ada hidayah. Setelah ada hidayah, masuk Islam. Hindu, kita tahu ceritanya. Dia bilang, saya mau masuk Islam kalau onta bisa masuk ke Banjarum. Sama kau tidak mau sekali itu. Setelah orang berkasih sayang semua, saling mencintai satu sama lain, damai, tidak ada temannya, masuk Islam. Ditanya, Hindu, kenapa masuk Islam? Anda dulu bilang, saya mau masuk Islam kalau onta bisa masuk ke Banjarum. Dia bilang, siapa bilang saya masuk Islam? Saya dimasuki Islam. Saya dimasuki, bukan saya masuk. Ya. Jadi kalau kita semua ini berkasih sayang, banyak orang berjamaah di masjid satu sama lain, semakin banyak. Orang yang tidak berjamaah itu tidak ada temannya, datang juga.
Jadi suasana penting. Dan kitalah yang memberi suasana ini, ya, yang disebut dalam ayat saya tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, barang siapa menolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong kalian dan mengokohkan pendirian langkah-langkah kalian. Sebenarnya Allah tidak butuh kita untuk nolong agama. Allah satu kali bilang, kum fayakun, semua orang masuk masjid. Tapi Allah juga mau kita dapat pahala sehingga jadi contoh yang baik dan diikuti orang. Ini yang kita harus ambil manfaatnya, menjadi contoh sehingga dipilih oleh orang. Ya. Lagi gimana? Lagi beli lain. Ya. Baik. Ya, nanti saya lewat waktu untuk kami ya. Jadi ini fenomena alam ya yang ada di sekitar kita ya menjadi sarana terbaik untuk meningkatkan iman kita. Kalau kita baca tanda-tanda itu ya, tapi hati kita harus menerima dulu ya. Tidak boleh itu agama didahulukan otak. Ya, kalau ilmu pengetahuan ini ya, karena agama itu hanyalah perulangan, tidak ada inovasi. Satu-satunya persoalan yang harus bercermin ke belakang itu masalah agama. Harus melihat ke belakang, tidak boleh melihat ke depan. Kenapa melihat ke belakang? Ya jaminannya jelas. Wassadiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya dan seterusnya. Jadi orang-orang yang lebih dulu dan lebih awal masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin, ansar, ya dan kita ini semua walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti kedua golongan ini dengan baik. Maka harus dicari apa kerjanya golongan ini yang dua golongan ini. Apa pekerjaannya sehingga harus kita ikuti. Andaikan ini gerbong kereta api, maka tinggal satu gerbong yang tersisa. Inilah kita lomba-lomba. Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti kedua golongan ini dengan baik. Kenapa? Karena radhiyallahu anhum. Ya, mereka diridai oleh Allah, waradu'an, dan dia ridho kepada Allah. Janjinya wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ketika golongan inilah yang akan masukkan dalam surga. Ya, apa kerja mereka? Kerja mereka adalah dakwah, mengajak, bukan ceramah. Kalau ceramah, kalau tidak mengajak itu ya mungkin mesti ajak siapa kita jumpai. Kenapa sahabat rela meninggalkan Masjidil Haram, pergi ke Cina, pergi ke Indonesia, pergi Sri Lanka, kemana? Padahal satu kali salah di Masjidil Haram, 100.000 kali salah di sini. Kenapa dia tinggalkan? Karena itu mencari ridho Allah. Kalau mereka tidak lakukan, kita tidak dapat Islam di sini. Tidak sama. Orang Madinah, Makkah. Kenapa mereka tinggalkan Masjid Nabawi? Satu kali mereka salat, 50.000 kali salat di sini. Pada dia tersuap. 1.000 kali. Coba, bagaimana 1.000 kali? Jadi 1.000 kali kita salat di sini, baru sama. Padahal dia tinggalkan. 124.000 Nabi, cuma 10.000-an yang ada makamnya di Makkah Madinah. Tersebar. Saat Abu Waqqas ada di Cina, ada di Indonesia, di Aceh, di mana seluruh dunia mereka sebarkan diri. Ya, oleh karena itu orang tua kami, mari kita senantiasa mengajak. Dan tidak susah saja mengajak. Mari salat dulu, sekarang sudah azan, tinggalkan dulu main game. Itu sudah mengajak itu. Ya, ibu ingatkan istrinya, mari berhenti dulu. Masa sekarang azan dikumandangkan sholat. Itu sudah mengajak. Dan kita semua lakukan ini, ya, kita akan mendapatkan seperti mana sahabat dapat 1.000 kali salat tempat ini, 1 kali salat dia tinggalkan di Masjid Nabawi. Jadi ini bagaimana menambah pundi-pundi amal kita sebelum kita kembali pada Allah. Ya, kita harus perbanyak mengajak, saling mengajak. Supaya kalau kita sudah mati, pahala kita tetap mengalir. Pahala kita tetap ada.
Saya kira begitu orang tua kami. Terima kasih saya telah diundang. So, saya tidak sanggup kalau kajian-kajian ya. Tapi ya apa yang saya tahu yang sampaikan. Teringat ayat hadis balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Sama dengan pidato seragamnya presiden. Kalau dibaca oleh ketua RT, jangan dilihat ketua RT-nya, tapi dilihat apa yang disampaikan. Itu dari presiden. Walaupun yang baca ketua RT. Itu kalau kita tahu satu ayat saya. Saya kira gitu Pak. Ya, terima kasih. Sementara kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, masing-masing orang mempunyai kelebihan. Ya. Bikulli syai'in maziyah. Ya, beliau kita sudah dengarkan apa yang beliau sampaikan. Maka sekarang dipersilakan kepada jemaah, mungkin ada yang menyampaikan tanggapannya. Pertama Ibu Prof. Surura mantan rektor. Ya. Oh, alhamdulillah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada saya. Nah, Prof, sama-sama dari Pak. Boleh. Boleh. Iya, Prof. Ada kermata, Prof dulu. Oh iya. Dulu rektor bahasa. Ya. Baik, saya jemaah semua yang semuanya insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kepada sumber. Sering kita mendengarkan bahwa sekarang itu kita dengar di medsos luar biasa seolah-olah ini Islam akan punah di Indonesia. Tapi saya justru katakan luar biasa sekarang metode yang digunakan oleh sekolah, karena dulu kita paling-paling diminta baca hafal Yasin orang tua kita dulu. Sekarang saya katakan cucu-cucu saya ya ada 12 orang, tapi ada 10 orang itu sudah habis, yang mahasiswa sudah ada habis 7, sudah. Saya katakan sudah dikasih kita sama anak cucu kita. Nah, sedangkan dulu saya katakan tidak bincang begitu apa Al-Quran. Tapi di sisi lain, nah itu mungkin moral dan cuma mungkin ada metode yang kita harus buat ulang. Bagaimana kira-kira apa kiat kita agar kita dapat mengajak, mengimbau? Karena itu yang mengajak justru itu salah. Katakanlah mengajak untuk ke masjid apa semua, tapi dia sendiri meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, dan ini tidak benar, dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Nah, bagaimana kita ini umat Islam agar dapat saling mengajak dan dapat semakin menyemarakkan ini ibadah-ibadah, katakanlah salat, puasa, mengaji dan seterusnya. Karena saya pikir mungkin tanggung jawab kita ini untuk memikirkan kira-kira metode apa yang harus kita lakukan supaya seiring ini perkembangan minat orang untuk membaca Al-Quran dengan perkembangan melakukan syarat-syarat yang lain, syarat-syarat misalnya ibadah sosial dan seterusnya. Nah, karena saya yakin Prof dari IKIP dari UNM tentu lebih berpotensi untuk memikirkan sangat ke depan. Mungkin ada kurikulum apa yang perlu diubah agar bisa memuat ajakan-ajakan untuk lebih banyak. Saya kira itu yang
sampaikan. Ya. Bukan mohon maaf. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja. Tidak. Oh iya, silakan. Bisa disebut namanya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Abbas Hasan Pak dari Kabupaten Ciledug. Kebetulan pertama kali saya sholat Isya dan subuh. Alhamdulillah. Saya sangat sikapi Pak penjelasan oleh Pak Prof. Pertama, bagaimana Islam ini lebih modern. Sering kami dengar satu ceramah bahwa melakukan suatu salah tanpa mengetahui arti apa yang kita baca itu dikatakan Islam KTP. Inilah yang menjadi fenomena di masyarakat kita. Kadang kita ajak, percuma Pak, biarlah saya begini. Kenapa? Karena biar saya sholat tidak tahu artinya. Nah, bagaimana menurut Pak Prof terhadap orang-orang yang menyampaikan dakwah agama kepada masyarakat awam yang notabene pendidikannya ya boleh kata tidak ada Pak, minimal SD lah. Yang kedua Pak, mungkin Pak Prof dengar salah satu isu atau yang diviralkan ada seorang orang tua yang meninggal berapa puluh tahun yang lalu, tiba-tiba muncul hidup di Jawa Pak. Ya, begitu ini viral, masyarakat awam mau artinya tahu atau tidak, datang bawa air, minta berkah, supaya katanya umurnya panjang. Nah, kira-kira menurut pandangan Islam, Pak? Nah, kami sangat sadari, Pak, secara pribadi, sering saya mengikuti dakwah-dakwah atau ceramah dari walaf. Yang notabene non-muslim menjadi muslim. Jauh lebih paham dari kita yang memang dari awal menjadi Islam dari alam rahim orang tua kita. Terima kasih Pak. Selamat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Allah suka yang rajin dari satu. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak. Silakan Prof. Yang kami hormati Bunda Prof. Mas Rora, persoalannya di pendidikan. Yang pertama adalah ikut dipolitikan. Jadi pendidikan campur tangan politik terlalu besar, sehingga ya, orang-orang yang punya kompetensi untuk mengembangkan sesuatu pada akhirnya ya tidak bisa berkembang dengan baik. Ini persoalan pertama kita hadapi. Nah, jadi kalau pendidikan ini membaik, menurut saya ini harus dipisahkan dulu ya antara pendidikan dan politik supaya kita bebas berkreasi sesuai dengan pakar keilmuan kita. Tinggal kita lapor. Banyak contoh, saya sering jadi panelis calon bupati di bidang pendidikan. Sekarang saya di staf ahli gubernur bidang pendidikan. Ya mereka itu calon bupati janji tidak dipindah, tapi begitu menang dan kepala sekolah tidak mendukung dipindah. Terlalu jauh ya, kasihan, non-job lagi. Nah ini yang pertama Bu Prof, kelihatannya harus kita perbaiki dulu sama-sama. Yang kedua, semua model pembelajaran, metode, pendekatan atau strategi apapun namanya, itu pada umumnya diproduksi dari luar negeri. Kita hanya mencontek saja. Karena itu tadi. Nah kalau benda tiruan kita contek, susah kita berinovasi. Yang saya
pikir kalau ini kita supaya kita juga bisa menularkan yang terbaik yang kita punya. Bagaimana setiap guru, setiap dosen, setiap mengajar menyelipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Tidak perlu banyak, mungkin 5 menit paling lama. Ya, mengajar biologi, tapi ada nilai Islam di dalamnya. Hubungannya dengan alam, yang saya jelaskan tadi. Mengajar matematika juga begitu. Mengajar semua, jadi semua dosen semua memasukkan nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran, mata kuliah kita. Dan itu lengkap, kita bisa tarik. Bisa ditarik saja. Ya, misalnya teman-teman guru biologi ketika mengajarkan pembelahan sel, anak-anak tubuhnya jadi tinggi, besar, lebar karena ada sel yang membelah. Coba bayangkan gigi dan kuku. Gigi dan kuku itu tidak ada sel yang membelah. Kalau dipotong tidak berdarah. Tapi kenapa kuku tumbuh terus, gigi tidak tumbuh? Coba kalau Allah tukar gigi yang tumbuh, kukunya tidak. Kita sudah saling menakut-nakuti, bangun tengah malam berteriak. Ya, istrinya sudah lama tidak dipotong giginya. Ya. Siapa yang mengatur ini? Anak-anak akan jawab Allah. Jadi tadi mengajarkan pembelahan sel, masuk ilmu tentang kekuasaan Allah. Jadi itu yang saya pikir, ya, mau melalui Zoom, melalui apa, setiap kali kita mengajar diselipkan nilai-nilai kebesaran Allah di situ, ya, sebelum pulang baru mengajar. Kalau ini bisa kita buat, ini kita bisa juga bagi ke seluruh negara. Sekarang yang kita pakai diadopsi semua, ya, metode mengajar apapun. Nah, ini yang saya pikir, Prof, bagaimana caranya supaya ada setiap mata siapapun kita, guru, dosen, ya ingatkanlah kepada anak-anak kita sebelum pulang mungkin 2 menit, 3 menit tentang kematian akhirat. Yang kedua, perlu juga ditambah dengan cerita-cerita sukses. Anak-anak muda itu ceritakan bagaimana kehebatan Profesor B.J. Habibie. Ya, ketika dia lepas kontrol cerita dengan temannya kita mengajar, ceritakan bagaimana kehebatan Pak Yusuf Kalla. Dan jangan lama karena kita bukan guru sejarah, bukan guru, kita guru matematika. Singkat saja untuk menarik kembali perhatiannya. Nah, kalau kita bisa coba ini, saya ada keyakinan bahwa kita akan berubah. Kita akan berubah. Ya, alhamdulillah. Cucunya beliau luar biasa ya, sudah ada habis Quran. Nah, ini luar biasa memang ya. Kalau kita lihat perkembangan, semakin ditutup keran untuk kita berkembang, ya, semakin diberi kesempatan berkembang oleh Allah. Ya, ini bergantung Allah. Terserah Allah mengontrol kita. Pokoknya setiap saat. Maka kita sama-sama harus seperti kita ini. Ini masalahnya tadi. Yang sekaligus Bapak sampaikan. Masih banyak orang yang sudah syahadat. Ya, memang Islam, Pak. Baru Islam itu namanya. Kalau dia sudah syahadat, ya itu sudah Islam namanya. Apa mau salat, tidak mau salat, itu sudah Islam. Ya, sudah Islam. Menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalaulah nanti mengerti baru mau salat, nanti khawatirnya tiba-tiba mati belum pernah salat. Lebih laksanakan saja dulu, dan nanti serahkan kepada Allah. Saya pernah baca bagian diberi kesempatan beberapa waktu itu untuk tidak paham. Ada tinggal waktu nanti mungkin beliau sampaikan. Untuk kita laksanakan saja ibadah. Yang penting perintah Allah sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Persoalannya nanti mau mengerti tidak. Ya, jadi kita memang sebaiknya membaca ayat-ayat tertentu yang kita tahu, paham artinya. Kalau misalnya susah hafal, pilihlah surah-surah yang pendek, ya, yang kita tahu artinya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak salat bagi orang yang sudah mengucapkan syahadat. Ya, ada hadis yang mafhumnya, barang siapa meninggalkan 1 kali salat fardu sengaja tanpa uzur, maka dia akan dihukum 1 hukum. 1 hukum kata Ali sama dengan 80 tahun. 1 hari di akhirat
1000 tahun di dunia. Tidak bisa dihitung berapa lama mereka disimpan di neraka. Ini bahaya meninggalkan salat. Ya, nantilah mereka akan paham sendiri setelah dia dicintai oleh salat. Ya, kita ini sudah dicintai oleh salat. Kita tidak tahajud, menyesal sekali. Tidak salah berjamaah, menyesal. Kenapa saya tidak salah berjamaah? Ya, teman-teman sudah pulang, saya di sini. Itu sudah dicintai oleh salat. Ya, kalau kita masih yang mencintai ya salat, mungkin masih bolong-bolong salah berjamaah. Tapi kalau sudah cintai, kita akan menyesal ketika kita tidak melakukan yang terbaik. Ya. Jadi tidak perlu menunggu. Nanti tahu artinya baru salat. Yang penting sudah syahadat. Ya, lanjutkan dengan rukun-rukun Islam yang lain. Ya, yang saya masukkan tadi inti klimaksnya adalah ustaz yang menyampaikan dakwah. Ya, nakut-nakuti umat. Ini beda dengan versi kami. Kalau kami beda, justru tidak boleh ditakut-takuti. Semakin ditakuti lari nanti. Dia tinggalkan kita, tidak mau lagi salah. Untuk apa saya salah? Ada ustaz bilang begini. Nah, ini bukan tidak benar, tapi itu mungkin metodenya juga. Pokoknya harus salah. Ini fardu, ya. Salah fardu menurut saya. Ya. Apa mau tahu tidak tahu, ya. Salah saja dulu, ikut saja imam. Nanti pelan-pelan dia akan belajar. Tidak ada orang yang langsung jadi hebat, ya. Ya. Saya kira begitu Pak. Aja saja, siapa saja, ya. Aja saja. Mungkin Pak Ustaznya ada maksud lainnya yang belum disampaikan berikutnya. Mungkin berikutnya akan mengatakan ya salah. Bukan jangan. Nah, jadi saya tambahkan sedikit lagi. Jadi kalau dalam Quran kan dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Kalau itu Pak mempersulit. Ya, tapi kalau dia katakan mari kita syarat dan usahakan mengetahui artinya, itu yang benar. Tapi kalau mengatakan tidak ada gunanya kamu sembahyang kalau tidak tahu artinya, itu tidak bijaksana, Pak. Karena dalam Quran dikatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu kami sudah beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kamu belum beriman tapi sudah masuk Islam. Ya sudah sembahyang meskipun keimanannya belum begitu tapi sembahyang saja. Nanti lama-lama keimanannya akan tumbuh. Itu juga Pak. Nanti lama-lama dia akan pelajari artinya. Apa artinya kita berdialog dengan Allah lalu tidak tahu artinya, akhirnya dia baru sadar. Tapi sangat salah kalau mengatakan tidak usah salat kalau tidak tahu artinya. Kira-kira begitu. Ya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu Pak. Ada satu kisah ketika orang-orang Islam ini yang sudah syahadat, mungkin salatnya bolong-bolong tidak salat, sama-sama di neraka ada orang kafir. Ya, dan orang kafir bilang, kenapa kau masuk neraka? Saya kira orang Islam sudah syahadat. Oh, begitu sama dengan kita. Ya, kisah itu mengatakan Allah mendengar percakapan mereka, lalu orang Islam ini diangkat, dipindahkan ke surga. Ini yang terakhir masuk surga. Jahannam, apa istilah itu pakai? Ada label di kepalanya, ya, masih ada labelnya. Jadi sudah gosong. Jahannam. Nah, setelah itu dimasukkan di sungai kehidupan, dicelupkan, akhirnya dia kembali bagus. Jadi yang penting dia pernah. Jadi berita gembira seperti yang disampaikan, jangan malah ancaman. Karena kalau ancaman disampaikan, mereka tidak tahu itu semakin jauh. Ya, tidak usah salah kalau begitu, tidak diterima juga salah saya. Ya. Harus salat. Allah mudahkan, berkehendak kemudahan. Nanti pelan-pelan dia pintar. Mengenai pertanyaan terakhir saya tidak tahu jawab, orang yang sudah mati hidup lagi. Ya. Ada mungkin dengan ceritanya begini. Iya. Ada orang tuanya meninggal. Tapi ada orang mirip. Dia tidak katakan 100%, tapi dia sudah dipublikasikan bahwa ini media massa. Seperti orang tua saya, tapi dia sangkali juga bahwa saya juga tidak jamin 100%, tapi mirip. Nah, kemiripan orang tua ini timbul datanglah masyarakat bawa air aqua untuk dibaca-bacain. Ini bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Saya tambah saja sedikit yang tadi Pak. Dalam hadis itu dikatakan
kalau ahli surga sudah masuk surga dan ahli neraka sudah masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka itu orang yang ada sudah biji sawi imannya. Nah, jadi kalau sudah Islam sudah baca syahadat, sudah salat, itu berarti ada iman. Jadi saya hanya menanggapi itu tadi bahwa sama sekali tidak boleh dikatakan jangan salat kalau tidak tahu arti. Yang begitu kira-kira yang Bapak katakan tadi itu namanya artinya seperti ya. Jadi dapat kita meninggalkannya seperti itu. Ya. Alhamdulillah para jemaah. Yang terakhir Pak Ketua Jemaah. Ya, Dr. Adencon. Ya, silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sejak dulu sering bersinggungan dengan para melalui kami. Saya salah mereka itu ya face to face mengajar orang per orang. Cuma dulu saya persoalkan, sekarang tidak terjadi lagi. Ketika saya sering bolak-balik Bogor, saya kuliah di IPB, saya sering ketemu orang tabligh di kapal. Dia 1 jam sebelum salat hadir misalnya, disolatkan tutup-tutupin dan punya kamar itu. Kalau dia katakan sebentar 1 jam lagi saya tutup bapak tanggal 7 untuk salat berjamaah. Jadi kita diajar untuk salat berjamaah. Sama juga ketika saya tinggal di Jalan Gunung Sari, saya ketemu yang tabligh mengajak kita untuk cuma saya selalu katakan begini, kalau kita mengajak seseorang, orang yang kita ajak itu seharusnya kita sama dulu. Dalam konteks penampilan, kalau orang dulu itu tabligh itu kan menyampaikan pakai sorban, pakai apa, itu lain penampilannya yang kita sadar. Dan ternyata Pak Prabowo sesuatu ini Amsal ini tidak begitu. Coba Bapak ini bos nih sebenarnya. Bukan tabligh. Nah saya kaget sudah kali Bapak musik ini berpakaian seperti begini, seperti kita ini. Malah bertanya Bapak, banyak bertanya Bapak itu berpakaian kayak sorban apa. Jadi memang seharusnya kenapa dia tahu mereka dengan berpakaian sama lah dulu seperti ini. Atau memang ada semacam intrik yang harus dilakukan seperti itu. Itu rata-rata begitu saya lihat Pak. Nah, tapi saya syukur dia bos. Seperti sekarang ini ya. Yang kedua, kalau kita mengajak orang, memang ada sebagian, tidak perlu semuanya sebenarnya. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan sebagian saja. Cuma ketika termasuk society ini bisa menjawab. Tapi ketika kita membaca surat Al-Asr, walas minal insani bihus dan tinamru wa shalihat wa tawassul bil haqqi wa tawassul. Ini sebenarnya bukan kuntum, bukan sebagian. Tapi seharusnya semua. Kalau Anda mencari kebahagiaan, Anda mencari kenikmatan, Anda tidak mau rugi, bukan hanya mengajak orang untuk beriman, beramal soleh, tapi mengajak orang untuk bertawassul bila bertawassul. Nah ini bagaimana ini sebenarnya ayat ini? Di ayat lain sebagian, tapi pada saat disampaikan soal itu bukan sebagian. Kalau mencari kebahagiaan, harus orang mengajak orang. Tidak ada yang ada. Bertawassul bisa beri, bertawassul bila, bertawassul bisa. Nah ini yang saya selalu pertanyakan ini, kenapa dalam ayat kalau mau bahagia, mau untung, mau menang harus mengajak orang dalam pesan kepada kesabaran, kepada kebenaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ketua, luar biasa. Jadi ada beberapa hal di tablik ini yang saya suka, sehingga sejak kuliah di Australia itu saya ikut, walaupun di tempat lain juga, seperti di Wahda dulu saya pembina, mungkin masih ada nama saya di tempat lain. Yang pertama, ada 4 hal yang tidak boleh kita singgung, dan ini bisa memecah hati memang. Yang pertama, tidak boleh menyinggung masalah politik praktis. Ya, nanti ada bilang saya PDI, kau Golkar. Padahal kita ini sama-sama Islam. Yang kedua, tidak menyentuh masalah khilafiyah. Kau NU, saya Muhammadiyah, tak boleh. Kita sama-sama Islam. Kita itu kuatkan. Kemudian tidak boleh menyinggung masalah status sosial, dana. Pokoknya kalau itu ya satu piring sama-sama makan. Mau jadi jenderal atau apa, sama makan tukang becak. Karena siapa yang terbaik antara kita, yang paling bagus takwanya. Ini nanti pertanyaannya berat ini di akhir. Kalau ada orang mengatakan dirinya saya lebih baik, ya, inilah sebabnya iblis dilaknat. Ketika disuruh sujud sama Adam, dia bilang ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Saya dulu itu injak-injak, sebelum diciptakan saya injak-injak itu tanah itu. Injak-injak itu Adam. Masa disuruh sujud? Ini muncul kesombongan. Padahal ini iblis dia lupa. Kalau Adam saat itu bukan hanya unsur tanah, sudah ada rohnya. Sudah ada unsur jasmaninya dari Allah. Jasmaninya dari tanah, rohaninya ya Allah sudah ciptakan ruh, suruh sujud. Saya lebih baik daripada Adam. Saya ciptakan dari api, dia dari tanah. Jadi tidak boleh kita katakan saya lebih baik. Saya kan dekan, kau ke jurusan dalam hati. Tidak boleh. Ini yang saya suka ini. Tidak ada beda status sosial. Kan yang paling baik ya saya kan kepala desa, kepala kelurahan, kau ketua RT. Dalam hati saja. Kalau ini terjadi di kita, ya Allah Maha Pengampun. Satu kali saja iblis melanggar ini dilaknat. Mungkin kita tiap hari. Ini yang saya suka. Kemudian yang keempat, tidak boleh cerita aib-aib masyarakat. Nah, ini itu tidak ada main-main politik apa, itu yang paling bagus itu. Nah, benar yang disampaikan Pak Ketua tadi ya. Jadi ayat itu kuntum khaira ummah. Umar bin Khattab, andaikan ayatnya itu antum khaira ummah, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka cukup sahabat saja yang mengambil tugas ini. Tapi ini kita semua. Maka mari kita mengambil tugas ini sekecil apapun yang kita ambil sesuai kemampuan kita sekarang. Ya mengajak. Ya seperti surah Al-Asr tadi Pak. Iya. Oh iya. Jadi kan termasuk juga wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada di antara kamu seluruh umat apa itu ta'muruna bil ma'ruf apa tad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Iya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Ya, dan inilah orang yang beruntung. Kalau kita melihat ayat ini sebenarnya ada kaitannya dengan pemerintah, Pak. Karena yang bisa mengajak kepada kebaikan memerintahkan cuma pemerintah, dan melarang pemerintah juga. Jadi tidak semua harus dari pemerintah, tetapi dakwah secara umum harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, berlingkuhan orang lain. Tetapi yang bisa memerintah sembahyang, kalau tidak sembahyang di penjara umpamanya kalau pemerintah Islam. Maka ini ada seperti mubalik sekarang yang bisa naik, ini kan golongan tertentu. Tetapi secara umum di masyarakat tidak boleh kita ada mubalik yang menyampaikan.
Kita ini masing-masing mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Karena dikatakan balighu anni walau ayat. Jadi kira-kira tidak bertentangan, bro. Jadi seperti umpamanya Muhammadiyah. Nah, ini dia ada satu kelompok katakanlah mubaliknya dia begini. Tetapi secara umum ya harus ada balighu anni walau ayat. Iya. Kira-kira gitu. Ya, ada yang bisa naik di atas mimbar, itulah tadi hendaklah ada sekelompok karena dia mungkin tahassus, dia pelajari ini tapi secara umum masyarakat ya kita mengajar ya kemampuan kita kira-kira itu sehingga cocok dua-dua aman ya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bapak pemateri. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.